Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga kalian hari ini sehat ya semua. Dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini kita akan belajar tentang kokong ruwenan bangun datar. Nah, sebelum kita memasuki materi hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi dua benda atau bangun kongruen atau tidak, jika diberikan beberapa gambar atau bangun datar. Yang kedua, menjelaskan syarat-syarat atau sifat-sifat dua bangun segi banyak yang kongruen, jika diberikan gambar dua bangun segi banyak yang kongruen. Nah, di sini anak-anak lihat di sini ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan kekongruenan bangun datar? Nah, jadi kekongruenan bangun datar itu adalah kondisi suatu benda yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, atau dapat juga dikatakan dua buah benda yang sama dan identik. Jadi, itu tadi adalah pengertian dari kekongruenan. Selanjutnya, di sini ada yang namanya syarat-syarat kekongruenan. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, untuk yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, anak-anak lihat di sini ada dua buah bangun, ada bangun A, B, C, D, dan bangun E, F, G, H. Yang mana bangun A, B itu bersesuaian dengan bangun E, F. Bangun A, D itu bersesuaian dengan bangun E, H. Bangun BC bersesuaian dengan bangun FG. Dan yang terakhir, bangun CD bersesuaian dengan bangun GH. Jadi, itu yang dinamakan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, maka dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa atau dapat didapatkan M sudut A sama dengan M sudut E. M sudut B sama dengan M sudut F. M sudut C sama dengan M sudut G. Dan yang terakhir, M sudut D sama dengan M sudut H. Nah, untuk yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, di sini ada dua buah bangun lagi. Ada bangun A, B, C, D, dan bangun E, F, G, H. Diketahui bangun AC itu adalah 8, dan bangun EF itu adalah 8. Sehingga dari gambar tersebut dapat disimpulkan atau dapat didapatkan panjang sisi AB itu sama dengan panjang sisi EF. Itu adalah 8. Panjang sisi BC sama dengan panjang sisi FG sama dengan 8. Panjang sisi CD sama dengan panjang sisi GH. Itu adalah 8. Dan yang terakhir, panjang sisi AD sama dengan panjang sisi EH. Itu adalah 8. Nah, jadi karena telah memenuhi syarat kekongruenan, maka kedua bangun tersebut dikatakan kongruen. Paham? Ya, insya Allah paham ya. Nah, ada pertanyaan lagi. Lalu, bagaimana jika suatu bangun hanya memenuhi salah satu persyaratan saja? Nah, dari gambar berikut, anak-anak bisa melihat manakah pasangan bangun yang kongruen. Nah, di sini ada 3 buah gambar. Yang pertama ada itu gambar segitiga. Yang kedua itu ada gambar persegi panjang.
Dan yang terakhir itu ada yang namanya gambar segi 5. Nah, dari bangun itu, bangun yang kongruen terdapat bangun pertama dan ketiga. Nah, kenapa jadi dikatakan bangun pertama dan ketiga yang kongruen? Karena dia sama-sama besar bentuknya, sama-sama ukurannya sama. Nah, jadi dia dikatakan kongruen. Nah, jadi ada yang bangun yang kedua tidak kongruen dikarenakan bentuknya sama tetapi ukurannya sisi-sisi yang bersesuaian pada bangun tersebut tidak sama panjang. Nah, kenapa jadi dia dikatakan tidak sama panjang? Karena di sana ukurannya beda. Di sana ukurannya ada yang besar dan ada yang kecil. Jadi dia dinamakan tidak bersesuaian atau tidak sama panjang. Paham? Insya Allah paham ya. Nah, Ibu lanjut ya ke contoh soal. Nah, di sini diketahui sisi AD itu adalah 10 dan sisi EF itu adalah 8. Pertanyaannya, berapa panjang sisi AB dan sisi EH? Kita jawab sama-sama ya. Karena kedua bangun kongruen, maka sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Panjang sisi AB itu sama dengan panjang sisi EF adalah 8. Panjang sisi AD itu sama dengan panjang sisi EH, sama dengan 10. Jadi, panjang sisi AB itu adalah 8 dan panjang sisi EH itu adalah 10. Nah, jadi itu tadi adalah pembahasan dari Ibu. Semoga anak-anak Ibu bisa memahami ya. Dan semoga nanti kalau Ibu ngasih soal sama kalian, kalian bisa mengerjakannya. Dan Ibu akhiri ya pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.